Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa, tetap semangat. Kali ini kami dari Komisi 5 akan mempresentasikan terkait permasalahan dalam penyelenggaraan stunting. Sebelumnya perkenalkan kami beranggotakan saya sendiri ada Kirana, saya Safira Putha, saya Sofia Maria. Kemudian penjelasan terkait stunting akan dilakukan oleh rekan-rekan sendiri. Jadi sebelum masuk ke materi ini, kita tuh harus tahu terlebih dahulu apa itu stunting. Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan pada anak biasanya tuh di bawah 5 tahun. Diakibatkan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Ciri-cirinya tuh kayak tinggi badannya yang jauh lebih pendek dari standarnya. Jadi misalnya nih umur anaknya tuh 5 tahun, harusnya tuh tingginya udah 130 cm, tapi ternyata dia cuma 80 cm. Gitu biasanya. Data stunting di Indonesia. Tentunya stunting di Indonesia ini merupakan salah satu masalah yang cukup besar. Di tahun 2019, presentase anak yang terpapar stunting sekitar 27,7% dan sampai tahun 2024 sekitar 19,8%. Data tahun 2025 dan 2026 belum bisa saya temukan di mana-mana. Walaupun kita melihat year on year terus turun, beberapa presentasi terus turun, tapi ini bukanlah suatu pencapaian yang membanggakan karena beberapa negara-negara maju itu memiliki presentasi stunting yang sangat rendah. Seperti contohnya misalnya Singapura, beberapa data menunjukkan stunting Singapura itu 2,8%, beberapa data juga menunjukkan 4,8%. Qatar itu 5,something%, Jepang itu 5,5%, Netherlands itu 1,6%. Jadi kalau dibandingkan dengan data stunting di Indonesia itu sangat-sangat jauh lebih tinggi, 20 ini ya kurang lebih 20%. Jadi 1 dari 5 anak itu terkena stunting. Akibatnya kalau 1 dari 5 anak terkena stunting, tentunya produktivitas Indonesia itu akan jauh lebih rendah. Kalau misalnya stunting ini kita bisa tekan sampai di angka seperti negara-negara maju seperti Singapura atau Netherlands dan beberapa negara yang saya sebutkan tadi, tentunya produktivitas Indonesia dapat ditingkatkan jauh lebih tinggi lagi. Baik, selanjutnya kendala dalam mencegah stunting. Seperti yang sudah dijelaskan di definisi sebelumnya, bahwa stunting itu diakibatkan oleh kekurangan gizi dan juga lingkungan serta sanitasi yang kurang baik. Jadi yang pertama, kekurangan gizi pada anak dan ibu hamil. Jadi gizi semenjak anak itu masih dalam kandungan sangat perlu untuk diperhatikan agar ketika lahir anaknya itu tidak terkena stunting. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap gizi, pengetahuan tentang gizi dan juga stunting serta pola asuh. Yang ketiga, akses terbatas ke layanan kesehatan. Masih banyak banget daerah-daerah di luar sana yang terpencil yang masih kekurangan akses dalam kesehatan, sehingga angka stunting ini masih menyentuh angka yang lumayan tinggi. Lalu sanitasi dan lingkungan yang buruk, seperti yang saya bilang, sanitasi lingkungan yang buruk itu berpengaruh besar terhadap stunting. Lalu yang kelima, kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Orang-orang yang ada di daerah terpencil itu kebanyakan cenderung memiliki ekonomi yang di bawah rata-rata, sehingga untuk memenuhi gizi anak itu pasti sedikit sulit. Dan yang terakhir adalah kurangnya peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan stunting. Lalu ada solusi untuk mengatasi stunting ini. Yang pertama itu adalah perbaikan gizi ibu dan anak, pemenuhan gizi sejak hamil. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk 1000 hari pertama kehidupan itu mencakup dari 270 hari waktu kehamilan sama 730 hari setelah lahir, itu sekitaran 9 bulan di kandungan sama 2 tahun setelah kelahiran. Jadi itu tuh bisa dibilang periode emasnya si anak ini buat dipantau itu loh. Misal pada saat di kandungan itu dia tumbuh kembangnya tuh kurang, atau misalnya harusnya di umur 8 bulan beratnya udah berapa kilo tapi masih kayak kurang gitu. Nah itu bisa dicegah dari situ, ataupun setelah
dia lahir di 730 harinya itu bisa dilihat tuh seperti yang tadi Safira bilang, kalau misalnya di umur setahun harusnya tingginya seberapa, tapi malah kurang dari standarnya. Lalu yang kedua itu ada edukasi kesehatan dan pola asuh penyuluhan kepada orang tua. Ini lebih ke arah untuk orang tuanya sendiri, para orang tua itu bisa tahu gizi apa aja sih yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak ini supaya nggak kena stunting. Lalu yang ketiga ada akses pelayanan kesehatan yang merata, lalu pemeriksaan rutin ibu hamil dan balita. Jadi ini sih lebih ke arah supaya kalau misalnya ada anomali pada saat tumbuh kembang itu bisa langsung dihentikan dari situ. Jadi jangan tunggu ketika itu tuh udah parah, itu misal baru umur 2 tahun baru cek tuh. Misal kalau udah umur 2 tahun tuh hitungannya tuh udah telat, karena periode pemasan buat si tumbuh balita ini si tumbuh anaknya ini itu udah habis. Jadi bisa bilang agak susah lah kalau mau di keep up seperti anak-anak lainnya. Lalu yang keempat itu ada perbaikan sanitasi dan air bersih, lingkungan bersih, juga infeksi yang menghambat pertumbuhan anak seperti yang Mas Sofi bilang tadi. Jadi perbaikan sanitasi dan lingkungan bersih ini berpengaruh juga bagi perkembangan si anak. Lalu yang kelima ada pengentasan kemiskinan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini lebih ke arah supaya si keluarga-keluarga ini tuh punya ekonomi itu stabil buat bisa memenuhi gizi si anak tersebut. Lalu yang keenam ada peran pemerintah dan masyarakat. Program pencegahan stunting itu lebih ke arah supaya program ini tertata aja sih, jadi nggak ada sembarangan. Jadi apakah stunting itu bisa diselesaikan dengan cara gotong royong? Sebenarnya penjelasan teman-teman tadi sudah sangat menjawab. Kalau dalam wajar komunitas itu bisa lewat program PMT, yaitu makanan tambahan yang berbasis bahan lokal kayak ikan sama telur. Terus kalau tempat-tempat yang terisolasi atau pedalaman itu bisa dengan perbaikan lingkungan, yaitu akses air bersih dan sanitasi atau jamban sehat untuk mencegah infeksi pada anak. Terus bisa juga dengan masyarakat setempat saling mengedukasi antar ibu-ibu, membagi ilmu tentang pola asuh yang baik dan benar supaya stunting tidak dapat terjadi. Terus ada juga gerakan untuk bapak atau bunda asuh, yaitu masyarakat itu saling menyumbang untuk kebutuhan gizi anak antar masyarakat. Stunting pada anak itu dapat dicegah dengan gizi yang cukup, terus pola hidup yang sehat, juga sebagai investasi masa depan, serta dengan mengajak komunitas sekitar untuk peduli gizi anak. Jadi istilahnya itu lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kasihan juga kalau misalnya anak kena stunting bisa terkena kerusakan dengan masyarakat ataupun secara fisik dia pun tertinggal. Jadi ada baiknya stunting ini kita cegah lebih awal. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, gitu yang perkenalkan diri, saya salah dari kelompok terakhir atau kelompok 6 mungkin saya lupa. Menurut kalian kan di sini kan karena dan juga kelompok yang satu itu tuh masih banyak tantangannya dari suntikan dan segala macamnya. Menurut kalian kira-kira dengan program MBG-nya Pak Bo itu bisa mencegah stunting nggak? Kan katanya MBG ini sangat begitu ya, apakah dengannya adanya MBG mencegah stunting bisa teratasi, dan apakah dengan MBG keluarga kayak apa namanya tadi tantangan-tantangan yang kalian hadapi itu tuh bisa berkurang? Sebenarnya masih ini maksudnya Jawab aja. Menurut kami, menurut kami MBG ini bisa tapi kurang efektif, karena stunting itu harus dicegah sejak bayi itu dari dalam kandungan 270 hari dalam kandungan dan 730 hari setelah bayi tersebut lahir, karena MBG ini programnya menyasar ke anak-anak sekolah dasar yang itu tentunya sudah lewat dari masa-masa pencegahan stunting. Sebenarnya MBG ini tidak begitu efektif untuk mencegah stunting, karena
yang periode keemasannya itu yang harus difokuskan adalah 1000 hari pertama ya. Solusi kami sebenarnya untuk pemerintah MBG ini kan dia itu nggak pandang bulu ya, maksudnya selama lu anak sekolah, mau lu kaya, mau lu miskin, pokoknya lu dapat MBG gitu. Dan anggaran yang dimakan oleh MBG ini sangat-sangat tinggi. Solusi kami untuk pemerintah adalah MBG ini seharusnya menurut kami lebih baik disasarkan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin saja gitu. Kalau misalnya mereka bisa beli makan, ya udah nggak apa-apa, belilah makan sendiri gitu kan. Itu juga bisa sangat memangkas anggaran penggunaan MBG. Dan misalnya hal itu dilakukan dan anggaran MBG itu bisa terpangkas, anggaran yang tersisa itu kita bisa alihkan ke masyarakat yang tidak mampu dan mereka itu sedang mau melahirkan anak gitu. Jadi kita bisa mencegah stunting lebih baik lagi. Apa jawab? Kenapa MBG itu harus disalurkan ke orang miskin? Padahal kan stunting ini katanya tadi disebutkan dari bayi ya, nah bayi itu kan berarti otomatis kan pas ibu hamil, nah berarti kan MBG itu dibutuhkan oleh juga makanan bergizi ini juga dibutuhkan oleh ibu hamil kan? Nah, Iya betul. nah jadi sebenarnya makan bergizi ini harus juga ke ranah yang miskin itu atau untuk apa di makanannya seperti itu, atau sebenarnya kalau misalnya seandainya ibu hamilnya nih gitu kan, bahkan beberapa pun orang yang berkecukupan mampu ataupun di atasnya ada beberapa anaknya juga termasuk miskin gitu. Jadi sebenarnya MBG-nya apakah memang harus miskin atau gimana? Tentunya kalau untuk pengalokasian MBG ke hanya untuk masyarakat miskin itu menurut kami oke lah ya, buat anggarannya biar bisa lebih efektif gitu. Kalau misalnya untuk kasus ibu hamil tentunya bisa dikonsider juga diberikan makan gratis juga boleh. Agar kalau untuk yang miskin saja, kalau misalnya tadi disebutkan ada beberapa orang yang mereka berkecukupan tapi anak-anaknya tetap stunting, ya mungkin mereka kan berkecukupan nih bisa beli makanan bergizi sendiri, ya tentunya kita akan fokuskan ke edukasinya gitu, bagaimana apa yang harus dilakukan agar, karena mereka sudah punya resource buat beli makan bergizi, mereka sudah berkecukupan, ya udah kita tinggal berikan edukasi aja bagaimana biar anaknya itu tercegah dari stunting gitu sih. Kalau misalnya untuk makanan bergizi gratisnya itu fokuskan ke yang miskin saja untuk menghemat anggaran. Terima kasih Maura. Ada lagi? Ada dijawab? Ada yang bertanya, kami tutup. Terima kasih sudah memperhatikan kami. Kami yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu serta Pagi luar biasa, tetap semangat.